Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Diana Aulia Fitri dari program studi Ilmu Komunikasi kelas 05 Universitas Slamet Jaya di Surakarta. Saya akan melakukan kampanye tentang pencegahan bullying di Indonesia. Bullying atau perundungan adalah perilaku agresif dan merendahkan yang dilakukan secara berulang-ulang terhadap seseorang yang dianggap lemah atau lebih rentan. Tindakan bullying dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk di sekolah, di tempat kerja, dan di lingkungan online. Perundungan atau bullying di Indonesia menurut pengamat pendidikan sudah sangat darurat karena kasusnya terus-menerus bertambah dan belum ada tanda-tanda penurunan meski Kemendikbud telah menerbitkan sejumlah kebijakan terkait pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI mencatat sepanjang Januari sampai dengan Agustus 2023 terdapat 379 anak usia sekolah menjadi korban kekerasan fisik dan perundungan di lingkungan sekolah. Ada beberapa jenis bullying, diantaranya yaitu bullying fisik, bullying verbal, bullying sosial atau relasional, bullying elektronik atau cyberbullying, bullying verbal atau nonverbal, bullying akademik, bullying di tempat kerja, dan yang terakhir yaitu bullying terhadap kelompok atau minoritas. Pada tanggal 7 Agustus 2023 terjadi bullying atau perundungan pada seorang siswa SD di Gresik, Jawa Barat, hingga mengalami kerusakan pada salah satu matanya yang mengalami kebutaan pada salah satu matanya. Bullying fisik adalah bentuk perilaku agresif yang melibatkan kekerasan atau kekuatan fisik yang menyakiti atau mendominasi orang lain. Menurut ayah korban, Samsul Arif, kejadian bermula ketika sekolah menggelar lomba dalam rangka memperingati HUT RI ke-78. Waktu itu putrinya sedang mengikuti lomba di halaman sekolah, tetapi tiba-tiba anaknya ditarik oleh siswa lain yang diduga kakak kelasnya untuk dibawa ke sebuah gang di antara ruang guru dan pagar sekolah. Pemeriksaan dokter menyatakan bahwa anaknya mengalami kebutaan pada mata kanan karena adanya kerusakan syaraf hingga mengakibatkan buta permanen. Belakangan ini anaknya mengaku kalau ternyata tindakan perundungan itu bukan hanya pertama kali dilakukan oleh pelaku. Menurut SAH, dirinya sering dipaksa memberikan uang oleh pelaku sejak kelas 1 SD. Akibatnya, korban sering kehabisan uang dan terpaksa tidak jajan di sekolah. Tindakan perundungan ini termasuk pada jenis bullying verbal dan juga bullying fisik. Bullying verbal dilakukan pelaku ketika memalak uang saku korban pada saat di sekolah dan menyebabkan trauma. Bullying fisik terjadi pada saat pelaku menusukkan mata korban menggunakan tusukan bakso hingga membuat korban mengalami kerusakan mata hingga buta. Tindakan ini sangat tidak diwajarkan karena sangat berdampak buruk bagi korban dan termasuk pada tindakan penganiayaan sehingga kasus ini harus terus diusut hingga tuntas. Sejak insiden ini, korban hanya bisa melihat dengan satu mata sehingga penglihatannya tidak jelas. Selain itu, korban juga mengalami trauma berat sehingga tidak mau berangkat sekolah sudah lebih dari 1 bulan sejak insiden itu. Indonesia merupakan negara hukum, maka dari itu kasus seperti ini harus diusut sampai tuntas. Pelaku bullying dapat dipidana baik yang dilakukan kepada orang dewasa maupun anak-anak. Pasal bullying mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dijelaskan setiap orang dilarang menempatkan, membicarakan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.
Data bullying di Indonesia menunjukkan bahwa perundungan adalah masalah yang serius dan banyak terjadi di berbagai jenjang pendidikan. Berdasarkan data yang tersedia, ada beberapa statistik yang relevan. Sejak Januari hingga September 2023, Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI melaporkan bahwa 33 kasus bullying di mana 50% terjadi di jenjang SMP, 23% di jenjang SD, 13,5% di jenjang SMA, dan 13,5% di jenjang SMK. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa perundungan merupakan masalah yang berkelanjutan dan mempengaruhi berbagai jenjang pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan wajib dilakukan untuk mengurangi terjadinya kasus bullying. Pelaku yang telah melakukan tindakan yang sangat fatal tersebut harus diberikan hukuman yang setimpal, agar pelaku jera dan tidak mengulangi kejadian serupa. Pelaku kurang edukasi mengenai bahayanya bullying sehingga melakukan tindakan yang sangat tidak wajar dan melukai bahkan merusak hidup seseorang. Pelaku masih duduk di bangku SD di mana dia masih di bawah umur namun sudah berani melakukan tindakan yang sangat tidak wajar. Artinya memang pelaku tidak memiliki pengetahuan yang baik mengenai bahayanya bullying dan juga hukuman yang akan didapat ketika melakukan pembulian. Maka dari itu sangat membutuhkan peran sekolah dan juga keluarga untuk menangani hal ini. Maka dari itu perlu adanya upaya untuk mencegah bullying di Indonesia dengan cara memberikan edukasi mengenai bullying kepada siswa, guru, dan orang tua, membuat poster atau materi edukasi tentang bullying yang dipajang di lingkungan sekolah, meningkatkan pengawasan dan penegakan disiplin di lingkungan sekolah, mendorong siswa untuk melaporkan tindakan bullying yang mereka alami, melibatkan siswa dalam kegiatan sosialisasi anti-bullying, membangun hubungan yang baik antara siswa, guru, dan orang tua, meningkatkan pengetahuan guru dan orang tua tentang bullying dan dampak terhadap anak, memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada korban bullying, dan melibatkan pelaku bullying dalam kegiatan pembinaan konseling. Dengan demikian, kesimpulan utama adalah bahwa penanganan kasus bullying memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak termasuk individu, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Upaya pencegahan, intervensi, dan dukungan psikososial dapat membantu mengatasi dampak negatif dari bullying dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan positif bagi semua individu. Pada era globalisasi seperti saat ini, kampanye paling efektif yaitu melalui media sosial. Karena di zaman sekarang tidak bisa lepas dari yang namanya media sosial atau gadget. Mari kita bersama-sama menunjukkan kepedulian kita terhadap kesejahteraan sosial dengan berupaya mencegah dan menolak tindakan bullying di Indonesia ini, dengan sama-sama mengunggah postingan di media sosial kita bahwa kita menolak keras tindakan bullying dengan menyertakan hashtag "Katakan Tidak pada Bullying". Dengan kampanye ini diharapkan masyarakat Indonesia dapat bersatu dalam mengatasi masalah bullying dan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua individu. Semoga dengan adanya kampanye ini dapat menurunkan jumlah bullying hingga tidak ada kasus bullying lagi di Indonesia. Saya Diana Aulia Fitri, sekian, terima kasih.